ide bisnis itu gue gabungkan. Pasti di luaran sana banyak yang masalahnya size sama kayak gue. Karena gini bro, selalu banyak support your local product. Bener. Yang lu support ternyata lokal luar bro. Wadah. Bahaya nih. Peranan penting nih, Hopes, terhadap pemberitaan mengenai pemerintah yang ingin bergerak memberikan kan pendanaan terhadap brand-brand lokal. Support. Support ya, benar, support brand lokal. Kita bakal tanya ini, peran Hopes sendiri terhadap perkembangan UMKM atau UMKM mikro. Hopes sendiri ke depannya nih, harapannya apa yang ingin Hopes gerakin nih buat dunia denim lah di Indonesia sendiri. Harapan Hope untuk masyarakat Iya. atau harapan Hope untuk Buat masyarakat, karena dari hubungan masyarakat akan memberikan hubungan keterkaitan antara pemerintahan terhadap masyarakat luas. Karena jujur ya, di zaman sekarang, di zaman pandemik sekarang, itu banyak banget brand-brand lokal yang berdampak secara besar, Betul. ya kan? Betul. Nah, disinilah kita pengen tahu nih, apakah Hope nanti apabila benar-benar pemerintahan memberikan brand support brand lokal, apakah Hope ini pantas atau enggak, gitu. Dan kita pengen tahu apa tujuan Hope-nya nanti ke depannya. Oke. Sebenarnya tuh kalau ditanya seperti itu ya, Iya. gue jawabannya adalah Hope ini kan memberikan sama seperti namanya itu harapan ya kan? Iya, harapan. Kita ingin bisa merealisasikan harapan konsumen, Oke. market kita yang ingin membuat desain sesuai karakteristiknya mereka. Oke. Jadi kita sebisa mungkin membuat desain yang mereka inginkan. Market maunya apa? Oke, kita bikin. Kembali lagi sesuai dengan kemampuan kami, Iya. ya kan? Harapannya yang bisa kita salurkan adalah masyarakat itu. Hope memberikan dampaknya apa ya anjing? Gue jadi ngeblank ya. Itu dia. Kalau pertanyaan masuk ke 2 pertanyaan, orang ngeblank. Pertanyaannya cukup santai dan easy, bro. Tapi sangat sulit dijawab apabila kita termasuk adalah orang-orang yang Tidak prepare. tidak prepare. Tidak prepare. Karena tidak diberitahukan sebelumnya pertanyaan apa ini. Tidak prepare. Apa ya gue? Mungkin gue persingkat pertanyaannya, apakah Hope ini bisa memberikan dampak positif ya Iya. bagi micro brand atau golongan kecil dari brand-brand tersebut? Iya, Misalkan iya, gini iya, contoh iya, ya. iya. Denimnya dari apa tadi satunya Malang misalkan. Benar. Nah, dia menggunakan itu. Akhirnya dari denim, dia akan menggunakan material itu terus-menerus untuk Iya. membantu mensupport lokal produk tadi. Gue baru paham, baru connect. Oke. Itu karena udah gugup, bro. Udah gugup. Kalau pertanyaan udah kelas berat agak berat ya. Ini baru pertanyaan nomor 2. Nomor 2, belum kelima. Oke. Harapannya sebenarnya gini. Mungkin untuk saat ini, Hope masih terlihat kecil. Oke. Masih skala mikro. Tapi insya Allah kedepannya adalah gue ingin membuka lapangan. Maksudnya lapangan usaha. Iya. Lapangan pekerjaan lah lebih tepatnya. Lapangan pekerjaan, untuk oke. beberapa teman-teman penjahit Iya. yang mungkin kena imbasnya ya. Kena kan beberapa imbas. konveksi ada yang tutup, Tutup, ada yang benar. tutup segala macam. Nah, gue insya Allah kedepannya ingin membuka lapangan pekerjaan mereka. Oke. Jadi kita menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka yang di bidang kreatif dalam hal menjahit, Iya. kita terima. Nanti kita akan buat konsepnya itu tidak hanya bermain di denim celana aja. Iya. Bisa segmentasinya bisa lebih luas lagi. Oke, benar-benar. Seperti itu. Nah, itu dari segi pekerja ya, SDM-nya. SDM-nya. Manusianya seperti Oke. itu. Terus yang ingin kedepannya lagi satu adalah beberapa industri di Indonesia tuh luas. Iya, benar. Apalagi material bahan. denim. Material bahan denim, oke. Nggak cuma ada di Bandung, ya kan? Di Pekalongan tuh Pekalongan ada ya, Pekalongan ada, di Bandung memang ada juga. Ada lebih juga. besar. Gue bingung mengambarkan lebih besar di Jawa apakah di Bandung. Gue mikirnya pasti sama aja kan. Ya, oke, Pasti oke. di pelosok Indonesia lainnya bisa menciptakan produk bahan yang dari dasar kain, pasti lebih banyak yang bagusnya. Iya. Nah, gue pengen itu, yuk kita bikin yuk. Gue mensupport mereka nih, ngambil bahannya mereka. Kita memperkenalkan produk lokal nih, misal bahan denim, ini lokal men, ya kan? Ini hand woven, contohnya ini bahan hand woven, yang mungkin sebagian orang masih minim edukasi tentang hand woven. Ini keren, ini bahannya manual bikinnya, ya kan? Nah itu gue perkenalkan ke halayak. Oke. Jadi intinya Hope ini sendiri ke depannya ingin memberikan impact ya kan? Iya. Memberikan impact bagi brand lokal tersebut atau material use yang digunakan dari Iya. lokal produk untuk ke depannya akan digunakan oleh Hope itu sendiri dan memberikan kontribusi untuk membuka lapangan kerja. Gue pikir is so good, wih, mantap.
Jadi ini nih yang diharapin dari Rugged ID. Jadi harapannya emang benar-benar kita pure bisa memberikan kontribusi. Kalau kita nih pakai brand luar ya kan, kita pakai brand luar. Iya kalau lu suka is okay bro. Kalau emang lu pengen bantu juga, pengen memang ngembangin lokal produk, lu harus juga melihat nih sisi di mana lu harus gunain produk itu benar-benar pure dari lokal brand. Betul. Jangan mengklaim, ini bahaya. Banyak hoax sekarang berterbangan di dunia maya. Hati-hati ya. Tapi bisa aja kan denim kita bikin secara handcrafted kan. Bisa kalau dong. kan kebanyakan sekarang pakai mesin ya kan. Iya. Gue belum pernah melihat atau gimana lah yang pembuatannya itu manual. Oke. Nah, ya mungkin kedepannya entah itu si Hopnya sendiri akan membuat seperti itu nantinya, atau Iya, oke. gue berharap ada brand-brand luar di sana Mau berkolaborasi? bener Oke. bikin seperti itu. Oke, jadi buat brand-brand luar ya, mungkin gua agak sedikit ngasih masukan ya kan. Kalau pengen brand-brand luar berkolaborasi bersama Hope, melakukan kolaborasi ya kan. Lu nggak bisa bikin produk nih, lu punya material use nih. Yes. Lu gabung sama dia, lu bikin kolaborasi, kenapa enggak? Ya enggak? Hop ini mencoba out of the box itu. Out of Iya the kan? box. Oke. Mikirnya denim tuh cuma buat celana doang. Iya, Tapi iya. sebenarnya bisa dibuat ke hal yang lain. Atau mungkin ada yang punya usaha interior buat desain interior rumah. Kenapa nggak pakai denim? Nggak pakai denim. Yoi, Interior mobil. Kenapa nggak pakai bahan denim? Denim. It's Iya. all about denim, man. Yoi. Jadi nggak perlu sempit banget ya kan. Benar. Denim itu nggak mesti harus celana baju ya. Tuh Nah. bisa yang luas. Mantap. luas, Gue baru luas. kepikiran bro, beneran. Maksud gue itu ide-ide yang cemerlang. Jadi kalau lu punya material, lu pengen bantu buat atau lu pengen buat apa satu produk, lu bisa kolaborasi bersama Hope. Bener. Nah dan itu memberikan impact besar. Betul. Karena pada saat poin yang tadi di dua itu gue baru dapat ilham nih, ya kan? Dapat ilham. Yang benar adalah dampak yang besar dari sebuah brand, ke terhadap- brand lain dan masyarakat. Ya. Ya benar memang kolaborasi. Yoi. Tidak perlu kolaborasi yang dengan udah brand yang punya nama, Iya. yang udah besar gitu. Brand kecil dengan brand kecil, asal packagingnya itu bagus, gue yakin masyarakat bisa lebih mengenal, cuy. Nah di sini Rugged ID memberikan edukasi langsung ya bro. Jadi langsung ada edukasi, Gitu. edukasi dari kita buat buat apa ya? Buat anak-anak semua yang ada di Indonesia. Jadi kalau lu pengen benar-benar mensupport brand lokal atau pengen benar-benar melakukan branding, membuat branding produk, lu bisa lakukan kolaborasi. Pertama mungkin bisa coba-coba dulu atau dicoba awalan dengan langsung Hope kolaborasi with your brands. Cakep. Oke, jadi Warteg Bahari ya kan kordengnya pakai denim. Wah keren itu. Kolaborasi, Bos. Bener. Warteg Bahari nggak ada Kolaborasi. inian apa sih namanya? Taplak. Kita bikin taplak model denim. yoi, Estetik. estetik. Lokal ketemu lokal. Cakep. Nah, disitulah akan terjadinya namanya gelombang pergerakan dari brand lokal. Jadi jangan masing-masing dong. Zaman sekarang harus saling bersambung Bersambungan. tangan. Itu yang dicari. Inovasi membuat modifikatif sebuah produk baru. Akhirnya terciptakan suatu brand baru. Cakep. Jadi kita bikin brand apa nanti, Bro? Oh, iya. Tadi tuh korden warteg. Orang warteg. Oke, setuju. Nah, di sini lo bisa dapat inspirasi kan. Lo pengen usaha apa, lo tiba-tiba denger cerita dari ownernya, dari experience juga, dari pengetahuan dia, lo bisa dapat inspirasi. Oh, gue pengen buka usaha ini dong. Nah, di situ lo bisa saling support. Saling support. Utama support. Oke. Oke, Mas Guce, mungkin ada pertanyaan apa Mas Guce? Dari tadi diem, mulu Mas Guce ketawa-tawa aja nih. Gue nanya deh. Masalah kolaborasi nih Pak. Misalkan nih, menurut lu ya, menurut pandangan lu ya, dengan brand-brand yang inginnya berdiri sendiri dan menang sendiri tuh, kacamata lu ada pemikiran khusus nggak lu buat untuk brand-brand yang kayak gitu? Egois dong. Iya, lu ada pemikiran sendiri nggak buat mereka itu? Superman. Maksudnya dia ingin berdikari sendiri tanpa ada bantuan dari orang luar. Iya, Misal bantuan dari apapun macamnya. apapun. Superman, Pak. Superman capek, Pak, sendiri. Jadi sebenarnya bantuan itu tidak terkecuali siapapun ya. Bisa siapa aja bisa membantu ya kan. Jangan pernah menutup diri. Itu yang pernah Hop lakukan pada awal berdirinya Hop ya kan. Bukannya menutup diri untuk mengenal komunitas, tapi lebih kepada gua ini siapa sebenarnya. Gue belum layak untuk mengenal sebuah komunitas ya kan. Karena menurut gue pada saat itu mental cupu men. Nggak percaya diri terhadap produk yang gue bikin. Masih beranggapan produk gue masih kurang bagus nih di mata komunitas. Tapi kalau kita berpikiran seperti itu, manusia nggak akan puasnya. Tetap mental lemah. Nah hingga akhirnya memberanikan diri lah
untuk dekat dengan komunitas. Nanti ke depannya juga komunitas itu yang akan membantu si brand tersebut. Jadi jadi nggak ada. Jadi menurut gue adalah kalau dia ingin berdikari sendiri, susah. Umurnya nggak akan long lasting, nggak akan lama. Sebentar, ya kan? Tapi kalau kita berkesinambungan dengan komunitas, dengan beberapa teman, gue yakin tuh umurnya bisa panjang. Iya, benar setuju. Ya kan? Jadi Link. ada support sistemnya Benar, juga ya. harus punya support system yang jelas. Walaupun itu misalnya komunitasnya baru ya 20 orang lah. Dari 20 orang dia punya 2 orang teman, 1 orangnya. Jadi 40 teman dong. Dari 40 punya 2 lagi, 80. Banyak. Jadi panjang. Oke. Jadi di sini Oh iya di sini kerennya, Bro. Jadi kalau lu punya brand, lu ini sepi nih penjualan nih. Sepi nih sellingnya kan. Lu bisa lakukan kolaborasi apapun itu untuk menjadi produk hal baru. Betul. Dan lu bisa jadi apa sih? Overselling ya atau bisa bertukaran lah. Benar. Bertukaran antara penjual lu sendiri sama penjual yang dari lu bangun sendiri. Jadi Sharing market. intinya lu nggak bisa berdiri sendiri, Bro. Zaman sekarang lu harus saling support. Itu dia, makanya Raket ID collab bareng siapa tuh? Ada selebgram, lupa gue namanya. Jarum Super. Jarum super. Anu itu Instagramnya, aduh. Robert Downey Januar. Itu. Iya, Robert RDG. Iya. Robert Downey Januar. Iya. Pemain ini Tony Stark. Oh, Smackdown sekarang. Ah, gitu. Sama satu lagi tuh, siapa tuh? Om Drog Gucci. Pergi dekat. Jadi Hop sendiri juga udah berapa melakukan kolaborasi juga dengan kalau nggak salah ya. Dia Iya. melakukan kolaborasi dengan sesuai tipe keinginan dari selebgram ya itu kita sebut. Influencer lah. Influencer. Ya mungkin udah berapa influencer sudah melakukan kolaborasi bersama Hope membuat suatu produk sesuai dengan karakter Betul. influencer tersebut. Itu gue bilang salah satu langkah-langkah coba Hope mencoba melakukan ekspansi ya mungkin ya, keluar lebih luas. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya brand pengen kolaborasi bersama Hope juga bisa. Oke, nggak ada menutup kemungkinan. Tidak, saya menerima apapun brand Anda lah. Brand mau masih punya follower 10, 20, 30, tapi yang penting tuh ada niatan. Misalnya contoh, gue punya produk tas ini nih, Sling bag. tote bag atau Tote sling bag, bag, ya kan? oke. Tapi gue pengen pakai bahan denim. Oke. Bisa bantu support nggak? Gue bantu support. Oke. Gitu loh. Asal sama-sama ingin berjuang bareng. Berjuang bareng. Kan ada yang kadang cuman setengah-setengah. Setengah-setengah. Lu pengen sesuatu yang besar, ya Oke. lu Mulai dari harus dari Proses kecil. kecil dulu. baru Tapi memang menuju yang proses yang lebih besar. Effort besar, hasil harus besar dong. High risk, high return. Betul, cakep. Udah kayak Bitcoin aja gua. Gue dikelilingin orang-orang keren nih. Bahasnya tinggi-tinggi semua. Diem aja dah. Iya. Lu diem aja dari mulut dari tadi. Lu tanya dong. Malu ya. Gimana nih? Aduh. Lu diem aja. Bisa dicolek. Gua mulu yang nanya. Bisa dicolek lagi. Oke, lanjut perjalanan ketiga. Oke, kita bakal nanya mengenai salah satu permasalahan yang sering terjadi ya, yang di Indonesia itu ya. Apa tuh? Menurut lo pribadi ya, apakah udah pantas material use di Indonesia itu bisa disandingkan dengan ya salah satu kita boleh sebut lah ya nama brandnya. Salah satunya mungkin brand denim yang udah masuk kelas-kelas wahid lah ya. Iya. Contohnya Levi's, Yes. Ironheart. Yes. Itu kan brand-brand yang dalam statusnya memang orang denim suka. Baik itu dari fadingnya, apapun latar belakang yang dia sukai. Betul. Nah, sedangkan kita sendiri pengguna denim terkadang kurang tahu ada brand lokal, denim lokal ya khususnya. Menurut lu brand lokal kan lu udah pernah buat, Betul. brand luar lu udah pernah custom juga. Yes. Nah, kalau lu compare keduanya, apakah memiliki Layak. atau memiliki kelayakan lah? Layak maksudnya bisa Dalam artian gini loh, bersaing dari segi kualitas ya bro, Oke. jelas bersaing dari segi kualitas materialnya. Menurut lu udah layak nggak kira-kira nih? menurut gue layak. Udah layak. Ya? Udah layak. Mau sampai kapan kita takut? Maksudnya mau sampai kapan kita takut untuk meng-compare dengan brand luar? Oke. Ya kan? Itu kan kembali lagi ke mindset. Mindset. Berarti kalau masalah kayak gitu mindset lu kurang jauh, Bro. Oke. Ya kan? Misal gini, brand gua tuh nggak layak disandingkan dengan brand luar. Misal Oke. dengan Levi's, Oke. ya kan? Oke, dari situ kan lu bisa melakukan evaluasi. Setidaknya bukan menyamakan ya, tapi standarisasinya harus tepat. Tepat. Apa yang digunakan oleh Levi's, standarisasi dari segi material bahannya, Oke. jahitannya segala macam. Yang menjadi mungkin yang menjadi alasan orang beli ya. Itu dia. Menjadi alasan Nah. orang beli.
Benar. Yang kedua juga mungkin akan lebih sedikit membedakan dari ciri khas ya. Betul. Sebenarnya sih lokal brand Identity. ini, iya benar. Identity. Lokal brand kita tuh sebenarnya punya identity yang kuat. Yang kuat. Tapi jarang dimunculkan karena market tidak bisa menilai itu. Karena apa? Kurangnya edukasi. Edukasi tadi. Itu Oke, lagi. benar-benar setuju. Jadi pertanyaan dari ownernya Hope itu sendiri kalau mengenai lokal produk itu udah mampu atau tidak rivalan dengan brand luar, saya pikir sih jawaban dari ownernya cukup baik ya. Banyak kok, soalnya bukan gimana ya, beberapa brand kita aja Iya. itu kan sudah banyak yang dikenal oleh luar. Luar ya. Udah sampai go internasional ya bahasanya. Ada beberapa 2, 3, 4, 5, 6 itu Iya. udah go internasional. Oke. Nah, singkat cerita, gue boleh menceritakan ini gue ya. Jadi pada saat itu, tahun kemarin ada seorang mahasiswi Oke. dari Universitas di Surabaya. Oke. Dia ngubungin gue. Gue pengen bikin produk nih untuk tugas akhir gue. Ya kan? Dia memang anak fashion design. Fashion Dia design. ngirim desainnya ke gue. Terus tolong dong Di-create lah ya. di-create lah. Oke, gue create nih. Jauh men jaraknya kan. Jadi by phone. Mau konsepnya kayak gimana? Oke, gue bikin segala macam dadat. Udah gue bikin. Gue pikir ya udah cuma satu doang nih. Gue lempar ke dia. Dan alhamdulillahnya dia puas. Dua puas. Dia bikin lanjut lagi. Meng-create lagi. Kalau nggak salah tuh 4 apa 6 lagi bikin. Dia Oke. bilangnya buat tugas akhir, ya kan? Oke, tugas akhirnya mungkin hanya skala mikro lah. Tugasnya skala mikro. Ternyata ketika itu udah jadi, dengan memang desainnya tuh agak sedikit rumit menurut gue. Dia bertemakan reuse, recycle, dari bahan yang tidak terpakai. Ya kan? Oke. Kita bikinin, kita kasih dia, oke tugas akhir kelar. Kemudian, oh udah kelar nih. Ketika dia udah tugas akhir, dia mereport ke gue. Oke. Mas, ini produknya bakal kita tampilin untuk tugas akhir kita ya di New York Fashion Week. Wow. Di New York Fashion Week. Jadi Gila, kampusnya keren. itu melakukan, wah keren. Ada kok, gue ada beberapa fotonya kan. Jadi tugas akhirnya itu dari sekolahnya sudah bekerja sama. Oke. Dipakai oleh seorang model Model. dari luar negeri ya kan. Kayak ya udah catwalk jalan Catwalk. gitu. Oh, Dia ditampilin menggunakan- lah produknya. Tampilin. Seneng dong, luar biasa. Memang itu tidak ditampilkan sebagai produk Hop. Tetapi Hop punya pembuatannya peran. di sini. Bener, Oke, ada punya peran peran. besar. Gue menciptakan, berarti gue sukses dalam arti sukses. Membuat suatu keinginan dari Dari customer-nya. konsumen, Oke, ya kan? oke, Dipakai oke. untuk acara tersebut. Oh seneng bukan main cuy. Oke. Dari sini dulu ya. Gila, luar biasa ya kan. Gue nggak tahu ini konteksnya memang Kontes apa ya? konteks New York Fashion Week yang besar atau gimana, tapi ya dipakai di luar negeri gitu kan. Dipakai Oh luar seneng saya, luar biasa. Alhamdulillah gue bersyukur gitu loh. Jadi Itu kalau efeknya. menurut gue pribadi ya, jadi dari pengalaman Mas dari ownernya sendiri, kalau brand lokal itu memang benar-benar sebenarnya udah bisa ya, Bisa, udah sangat bisa layak bersaing. untuk tampil. Tapi mungkin pengetahuan tadi memang sedikit Betul. banyak yang tidak tahu, banyak yang kurang mengedukasi. Kenapa hal seperti ini juga baru terdengar, Mas? Kenapa Hope sendiri nggak pernah ya diposting kayak gitu di Hope gitu? Kita memposting. Ini sebuah, menurut gue ini desain yang luar biasa dari. Kan pesannya nggak tersampaikan. Ini kok baru dengar kok cerita seperti ini. Maksudnya itu desain yang luar biasa dari seorang anak fashion design yang masih kuliah pada saat itu kan, seorang wanita. Luar biasa, desainnya bagus banget. Itu untuk satu desain bisa menghabiskan waktu hampir 1 harian karena ada detailing produk, detailing bahan yang memang cukup susah. Yang gue senengnya adalah, gue seneng karena itu ditampilin di luar. Orang luar melihat, gue punya peran di situ, orang luar melihat, ternyata produk Indonesia bisa dibikin seperti ini. Nah, kenapa tidak dimasukin di Hop, di Instagramnya? Gue pernah men-share itu, tapi ternyata pada saat itu market belum menerima. Belum menerima. Jadi mungkin pandangan market adalah, oke, celana hanya sebatas seperti ini, ya kan? Kalau model-model yang terlalu fashionable banget, ya kan, anti mainstream banget, dia nggak bisa nerima. Tadi pertanyaan 1, 2, 3 kan itu pertanyaan yang berat bro, tentang material use dan peran yang ke depan, impact-nya ya kan. Bikin otak berpikir saya. Nah sekarang kita akan pertanyaan yang lebih ringan, karena ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih tentang harapan mungkin ya kan. Jadi harapan Hope sendiri terhadap denim head yang ada di Indonesia lah, atau denim slover yang ada di Indonesia, ke depannya nih, ada nggak Hope itu berharap orang-orang denim ini udah mulai bangga menggunakan lokal produk atau denim lokal? Bagaimana harapan Hope sendiri? Gue pengennya dari beberapa teman-teman denim heads ya, walaupun itu yang sudah punya followers banyak ataupun masih kecil, Iya. gue pengennya mereka bisa menginspirasi dan mengedukasi marketnya, teman-teman denim. Oke. Yang paling utama tuh edukasi, karena bukan tugas sebuah brand saja yang mengedukasi market. Market, oke. Tapi peran mereka harus lebih
aktif juga. Bukan hanya tampilan, misalnya mereka hanya ngepost about the fashion, denim. Oke, peran influencer Denim Head ini terhadap masyarakat. Ya kan? Jadi efeknya tuh double gitu, ya kan? Jadi intinya bersama kita bisa. Oke. Jadi harapan banget tuh buat dari Hope sendiri, buat anak-anak denim lovers, denim apa sih namanya, denim head, denim hunter, itu memiliki peran penting ya, efek terhadap pembangunan brand lokal tersebut. Benar, jadi nggak bisa sendiri-sendiri dong. Betul, jangan hanya menginspirasi dari outfit style aja. Tapi lo harus mengedukasi. Ingat, ini rakyat kita, masyarakat kita, anak-anak mudanya ini sangat kurang edukasi. Udah kita edukasi, tapi mereka masih kurang. Nah, itu dia. Mungkin dengan ada bicara-bicara seperti ini, mereka bakal teredukasi. Nah, mungkin kita perlu yang adanya namanya perubahan komunikasi, perubahan komunikasi. Benar, sering ngumpul seperti ini, tukar pikiran. Ya kan, jangan hanya tukar pikiran. Jangan hanya tukar pikiran kepala-kepalanya saja gitu. Coba yang memang denim itu denim head lah. Yuk kita ngobrol bareng-bareng. Ya mungkin pada saat sekarang belum bisa ya kan? Tapi yuk kita lakukan live aja Instagram. Nah, di sini Rugged ID lo belum bisa langsung head to head your mind. Di sini kita punya peran penting tuh. Kita membantu untuk menjabatani antara satu brand ke brand yang lain. Cakep nggak bro? Manis pokoknya. Tapi kita bener loh, kita nggak ada dibiayain oleh siapapun. Kita berdiri sendiri. Tapi kan kita di endorse ini. Oh iya, minum dulu. Endorse. Oke, sudah 4 pertanyaan dilewati oleh Mas Rino ini ya. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Setidaknya dari 4 pertanyaan itu sudah mewakili apa identitas dan identifikasinya mengenai brand Hope itu sendiri. Serta harapan ke depannya. Apa nih pertanyaan kira-kira yang paling asik nih, yang menjadi latar belakang masalah banyak orang. Yang paling sering terjadi di Indonesia mengenai denim adalah malu. Di sini saya pengen tanya, yang menjadi masalahnya terbesar adalah orang Indonesia sekarang sering malu. Solusinya gimana nih Mas? Bagaimana seorang customer itu sendiri tidak minder lagi nih pakai lokal brand? Apa sih solusi dari Mas Hope sendiri? Solusinya nggak usah minder. Kenapa harus minder gitu loh? Karena brand kita dengan brand luar juga tidak kalah sama bagus ya kok. Sama baik ya kan? Yang diminderin karena misal mungkin gini Mas, mungkin nge-branding produknya bro. Nge-branding, ya kan? Kalau Levi's kan di brandingnya gede ya. Lama-lama orang udah pada tahu. Mungkin kita harus nge-brandingnya di branding. Tapi kan ini permasalahannya terhadap user dengan user kan? Iya, benar. Bukan brand dengan brand ya kan? Iya benar-benar. Bener dong. Yang jadi pokok permasalahan ada si usernya sendiri, si pemakainya ini ya kan? Iya. Misal contoh nih, gue lokal brand, Hope, ya kan? Nongkrong sama kalian. Yang satu pakai produk luar, Nudi, Ironheart ya kan? Terus kenapa gue harus minder? Karena justru karena itu, gue bisa bertukar pikiran. Misalnya contoh gini, Mas, Nudi tuh tekstur bahannya kayak gimana sih? Gue jadi bisa belajar. Misal, Nudi ini bahannya sangat cocok banget buat gue dari cuttingan dan segala macam. Oh, berarti gue bisa meng-create produk seperti ini. Ini kalau gue sebagai owner ya. Iya. Tapi kalau gue sebagai user, ini enak pakai Nudi nih, nyaman ya kan? Bisa jadi gue akan memilih untuk mencoba produk ini. Atau gue mencari sebuah brand lokal yang cuttingannya sama ini. Mendekati. Pasti ada. Pakai produk lokal ini bisa nggak jadinya sama kayak gini? Pasti jawabannya bisa. Asalkan mengikuti cara yang sama kayak Mas Ang lakukan. Kerja di gudang sana. Bener. Sesuai fungsi. Sesuai fungsional. Gitu. Jadi masalahnya ini kepada untuk malu user. Ya. Ngapain malu, men? Jadi solusinya di sini kita menjawab permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dunia denim ya. Jadi solusinya mungkin salah satunya dari Mas Hope sendiri, ya kenapa lo harus malu gitu kan? Pakai lokal brand ya kan? Lu bisa pakai kapan aja dari mana aja, yang penting fungsional ya. Oke, kayaknya ini udah lumayan agak malam. Malam dan mendung. Malam dan mendung. Kalian kacamata hitam, coba dilepas. Iya, coba. Coba dilepas. Mendung juga, Pak. Sama aja. Oke, jadi ini karena udah malam, kita sudah coba mengidentifikasi ya dari ownernya Hope. Kita udah bisa jawab lah, kita udah bisa temukan nih ke depannya serta pengalaman Mas Hope sendiri dari dunia denim. Semua akan kembali ke customer masing-masing. Di sini kita berempat memberikan edukasi setelah mengulas sendiri bagaimana brand Hope ini bisa berdiri selama kurang lebih 7 tahun. Oke bro, see you next time di channel kita selanjutnya. Kok di channel sih bro? Di apa sih? Oke, di Rugged ID di acara kita selanjutnya di brand-brand support lokal produk. Dan jangan lupa untuk subscribe dan support selalu produk-produk lokal. Nyalakan notifikasi. Loncengnya jangan lupa. Cakep. Gua Guce Elias. Januari Juang.
Dan gua Sultan Gembel. Serta yang terakhir Steve Rogers. Steve Roger anjir. Oke, see you next time video. See you bro. Makasih Kopi ABC. Makasih Kopi ABC. Ngobrolnya jadi nggak ngantuk. Ngomongnya jadi ngalor ngidul gitu. Makasih Kopi ABC. Jadi fokus nih kita. Cakep. Ada. Bah.